Selamat pagi rekan-rekan. Bambu bisa memiliki beberapa keunikan ya. Salah satunya bambu ini memiliki ruas pendek, di mana ke atasnya itu makin lama makin memanjang dan ke bawahnya juga semakin lama semakin memanjang. Ini disebut pakem sanggabuana ya. Tetapi di atasnya carang atau cabangnya itu tumbuh di dalam satu garis luas yang dinamakan pati lele ya. Tetapi kalau dilihat dari keseluruhan, dia seperti membentuk trisula ya. Ini pakem yang ketiga rekan-rekan ya. Tadinya mau kita potong pendek seperti begitu, pati lele. Tetapi ini kita biarkan panjang setinggi 2,40 m karena supaya kita bisa melihat beberapa keistimewaan tadi. One eternity later. Selamat pagi rekan-rekan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkunjung dan menonton, terutama para subscriber, karena dengan para subscriber video kami bisa terus berlanjut. Rencananya kali ini kita masih membolang di sekitar kota Serang dan sekitarnya ya. Dan saat ini kita sedang mengalami perjalanan ke daerah kota Serang di pinggirannya. Oke, selamat menikmati perjalanan dari JBBL Ciwidey. Ini ada angin yang cukup menyegarkan karena di wilayah ini cuacanya agak panas, tetapi dengan melihat pesawahan terasa sejuk. Kita susuri di sekitar jalan dan kelihatannya nampak ada bambu unik rekan-rekan ya. Ini kelihatannya, sebentar kita zoom, ini seperti bambu bengkok ya, atau mungkin juga belalai gajah ya. Kita terus lagi berjalan di sekitarnya. Ternyata banyak sekali ditumbuhi oleh pohon bambu. Ini di sini ada pohon bambu. Kita lihat-lihat dan coba kita perhatikan. Kalau kita lihat ke atas, ini nampak seperti ada bambu pati lele ya. Tetapi karena di atas terpaksa, supaya jelas akan kita potong terlebih dahulu rekan-rekan ya. Sekilas bambu ini kelihatan bambu puntuk ya, karena ngurak di bagian atasnya. Tetapi bambu ini sebetulnya memiliki keindahan pakem-pakem yang cukup banyak ya. Di samping carangnya sangat subur, ini bambu ini memiliki pakem pati lele ya. Jadi antara bambu ini, carang ini dengan carang ini tuh sejajar, yang dinamakan pati lele ya. Tapi yang menarik lagi yang lainnya adalah bahwa ini dengan ini juga pati lele juga ya. Dan ada di bawah satu lagi, ini juga carang ini dan carang ini membentuk pati lele ya. Jadi sangat indah bukan rekan-rekan ya.
Ini kelihatan banyak bambu-bambu yang tergelentak, ranting-rantingnya nampaknya ini bekas ditebang rekan-rekan ya. Dan ini kita menemukan bambu kendit ya. Ini di bawahnya juga, oh iya ini bambu kendit juga ya. Ya ini kendit juga. Rekan-rekan ini banyak bambu kendit ya. Ini banyak ranting-ranting nampaknya untuk kayu bakar. Apakah dia punya pakem atau tidak? Oh iya, kalau kita perhatikan ternyata ini juga bambu kendit ya. Nah ini ya. Lalu yang ini juga bambu kendit ya. Wah, kita jadi panen bambu kendit rekan-rekan ya. Ini lumayan kita kumpulkan. Sebetulnya di galeri juga udah banyak bambu kendit, tetapi lumayan kita kumpulkan untuk giveaway ya bagi para tamu yang datang ke galeri ya. Bambu kendit ini dipercaya berkhasiat untuk pengendali ya, karena ada talinya, ada tali pengendali diri. Nanti tamu yang datang juga ditanya kira-kira manfaat bambu kendit atau filosofi bambu kendit itu untuk apa ya. Nah, di atas juga kelihatan ada bambu uniknya ya, tetapi kita tidak berani menebang karena pohon bambu ini belum ketemu dengan pemiliknya ya. Oh ini juga bambu kendit juga rekan-rekan. Jadi nanti untuk giveaway bagi para tamu yang datang ke galeri, nanti ya dikasih kalau ditanya kira-kira manfaat dari bambu kendit itu untuk apa ya. Karena nanti Anda kalau memiliki bambu unik juga kalau tidak tahu manfaat atau filosofinya juga kan rasanya kurang pas ya. Kita perhatikan barangkali di atas ada bambu uniknya. Nah, rekan-rekan di atas sepertinya kelihatannya seperti pati lele ya, itu kita perhatikan. Oke, nanti kita persiapkan, kita potong terlebih dahulu dan nanti hasilnya akan langsung kita review. Selamat pagi rekan-rekan. Trisula itu adalah mengambil atau mengadopsi dari bentuk senjata leluhur kita ya. Tetapi senjata juga adalah sebetulnya penuh dengan simbol-simbol, bukan untuk menyerang. Salah satu simbolnya itu Trisula ini menggambarkan bahwa manusia itu harus bisa disayang ya, baik oleh pimpinan maupun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya bisa disayang, kita harus berlaku bagaimana, itu yang paling penting ya. Apabila Anda disayang oleh pimpinan dan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka selanjutnya kita akan memperoleh kemudahan di dalam rezeki maupun jabatan usaha menjadi lancar. Trisula itu menyimbolkan tentang kekuatan dan kewibawaan. Semoga Anda tidak mudah terjebak kepada musyrik ya. Karena sebetulnya itu hanyalah simbolisasi, dimana kalau kekuatan itu artinya jasmani dan rohani,
artinya kita harus belajar menjaga fisik agar tetap sehat. Yang berikutnya adalah kita juga harus belajar tentang spiritual agar tahan di dalam menghadapi kehidupan. Otomatis kalau kita kuat jasmani dan rohani, kita ini akan menjadi orang yang disegani dan berwibawa tentunya ya. Mana mungkin orang bisa disegani dan berwibawa apabila sakit-sakitan dan spiritualnya tidak dipelajari. Saya sangat kagum dengan bambu unik ini rekan-rekan. Ini karena panjangnya 2,5 meter bisa ditempatkan di sudut-sudut ruangan yang mempercantik ruangan interior Anda ya. Kenapa demikian? Pertama, dia berfungsi sebagai estetika. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk edukasi minimal untuk keluarga sendiri, bahwa bambu ini adalah memiliki tanda pengingat atau sign di dalam bahasa Inggris ya. Yang berikutnya lagi, ternyata bambu ini juga memiliki simbol ya, memiliki lambang atau simbol di dalam bahasa Inggrisnya ya. Sangat menarik bukan rekan-rekan ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu mengagung-agungkan bambu ya. Jadikan dia sebagai media edukasi. Dan ini yang dinamakan bambu kendit ya. Jadi bambu kendit ini cirinya memang seperti ruas pendek, tetapi garis ruas ini ada 2 buah, yang satu ini ke atas. Kita tahu bahwa garis ruas ini tempat kelopak. Ini kelopak itu yang seperti ini ya, kelopak bambu menempel. Tetapi yang kelopak atasnya itu dia mengarah ke bawah ya. Jadi ini yang dinamakan bambu kendit ya. Sangat indah rekan-rekan ya. Dan ini carangnya atau cabangnya ya. Bambu kendit berdasarkan transkrip yang saya baca, ini dipercaya dapat dijadikan media sebagai penglaris ya, tentunya mungkin di dalam bisnis atau dagang, tetapi juga bahkan bisa dipakai sebagai alat untuk menarik benda-benda atau harta kekayaan yang sifatnya gaib ya. Ini fakta atau mitos? Sampai saat ini saya belum melihat korelasinya atau penjelasan-penjelasan yang lebih rinci ya. Tetapi saya tetap berprasangka baik ya, apapun yang terjadi ya. Seperti kita ketahui bahwa garis yang bawah ini merupakan garis dari ruas yang menghadap ke atas, sedangkan yang di atasnya itu sekalipun rupanya sama dinamakan tali kendali diri ya. Kenapa dinamakan tali kendali diri? Dia menghadapnya ke bawah, seolah-olah itu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kita merencanakan kemajuan di dalam kehidupan itu tidak harus terlalu ambisius. Perlu juga kadang-kadang kita melihat ke bawah atau evaluasi diri ya. Karena di dalam merajut kemajuan juga seringkali ada bahaya-bahaya yang mengintai. Ini nampaknya filosofi yang sangat realistis yang mudah diterima oleh akal sehat kita. Baiklah rekan-rekan, kami mohon maaf atas segala kekurangan karena kami juga masih belajar. Jangan lupa untuk komen, like, serta subscribe-nya. Salam.